Ketika kita merasa sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah, kita melihat orang lain sibuk tapi masih bisa baca Al-Quran. Kegiatannya siang malam tapi masih bisa baca Al-Quran tiap harinya beberapa juz. Nah, kita masih banyak kosong waktu kita. Kenapa? Begitu berat kita untuk melakukan ketaatan. Orang-orang tua pada datang ke masjid, as-salatu khairum minan naum, sudah ada di masjid. Kita kenapa masih berat langkah kita untuk datang ke masjid, berat langkah kita untuk datang ke musalla? Masya Allah, orang-orang yang begitu sibuk masih bisa duduk di sop terdepan ketika ingin melaksanakan majelis-majelis ta'lim. Tapi kenapa kita selalu telat untuk melakukan ketaatan? Dan kita berkumpul pada malam hari ini di dalam tema menyambut bulan suci Ramadan. Ya Rabb, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad, sehingga itu semua terlihat bagaimana 2 bulan sebelum beliau memasuki bulan suci Ramadan, ketika di malam pertama bulan Rajab yang telah kita lalui bersama, beliau mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Beliau meminta kepada Allah di malam pertama bulan Rajab, ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi saya di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia saya sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad merindukan bulan suci Ramadan. Sekarang pertanyakan di dalam diri kita, adakah kerinduan itu ada di dalam jiwa kita? Adakah kerinduan kita dengan bulan suci Ramadan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merindukan bulan suci Ramadan? Tidaklah orang yang merindukan bulan suci Ramadan melainkan mereka adalah orang yang mempunyai kualitas iman yang sempurna. Bulan suci Ramadan yang akan kita sambut bersama, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan ini luar biasa perkumpulan pada malam hari ini. Majlisul Muwasalah Bainal Ulama'il Muslimin bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengumpulkan kita agar menimba ilmu bersama-sama, sehingga masuk bulan suci Ramadan kita sudah siap. Kita sudah siap menyambut tamu yang agung, tamu yang istimewa, bulan yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad. Sehingga para ulama mereka bertanya para ulama, kaifa tastaqbiluna Ramadan? Bagaimana kalian sambut bulan suci Ramadan? Apakah kita sambut bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan aneka ragam makanan? Apakah kita menyambut bulan suci Ramadan dengan agenda-agenda yang menjauhkan kita dari Allah? Apakah kita menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai macam program-program yang menjauhkan kita dari Allah? Apakah kita menyambut bulan suci Ramadan dengan tertulis agenda-agenda setiap malam yang melalaikan kita dari salat tarawih? Apakah kita menyambut bulan suci Ramadan dengan aneka minuman yang melalaikan kita, yang menjauhkan kita dari hakikat Ramadan? Disinilah kita harus bercermin kepada ulama-ulama kita, kepada orang-orang terdahulu kita, para generasi-generasi terdahulu kita, yang mana mereka telah sukses menjalani kehidupan di dunia ini. Tahukah siapa mereka yang sukses? Mereka yang sukses bukanlah mereka yang banyak hartanya. Mereka yang sukses bukanlah mereka yang kaya akan uang yang mereka miliki. Mereka yang sukses bukanlah mereka yang kaya, bukan mereka yang besar rumahnya, bukan mereka yang banyak jabatan dan pangkatnya, akan tetapi mereka yang sukses adalah orang yang senantiasa mempersiapkan akan datangnya kematian dengan berbagai macam amal soleh, sehingga mereka pergi meninggalkan dunia dengan membawa kemuliaan dunia, dan mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi di negeri akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
kalau kita perhatikan bagaimana apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, ini yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sepantasnya bagi orang yang beriman di dalam menyambut bulan suci Ramadan bil farah was surur. Yang pertama yang harus diingat, bil farah was surur, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kegembiraan dan bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jangan gugup menyambut bulan Ramadan. Jangan cemas dengan bulan Ramadan. Jangan khawatir dengan bulan Ramadan. Tuh sebagian orang ada yang menyambut bulan Ramadan gugupnya luar biasa. Kenapa gugup? Dia takut dengan puasa. Kenapa? 11 bulan terbiasa makan sama minum. Ketika ingin menyambut bulan suci Ramadan, gugupnya luar biasa, sampai pucat. Harusnya kita menyambut bulan suci Ramadan dengan farah was surur, senang dan bahagia. Kenapa demikian? Naam, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikan, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan kasih sayangnya, maka dengan itu semua hendaklah mereka bergembira. Bukankah Ramadan adalah merupakan anugerah dari Allah? Bukankah Ramadan adalah merupakan rahmat kasih sayang dari Allah? Bagaimana mungkin Ramadan bukan anugerah dan rahmat dari Allah, sedangkan bulan Ramadan menjadikan setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah, menjadikan setiap amal yang kita lakukan menjadi nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad di dalam sebuah hadis, man adda faridatan fihi, siapa orang yang menunaikan satu kewajiban di bulan suci Ramadan, maka nilainya sama seperti 70 kewajiban di bulan yang lainnya. Dan orang yang melakukan satu kebajikan di bulan suci Ramadan, maka nilainya sama dengan satu kewajiban di bulan yang lainnya. Orang mukmin tidak ada yang membuat mereka gembira, melainkan adalah ketika mereka diberikan taufik dan hidayah untuk melakukan amal soleh. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disuruh oleh Allah untuk menyampaikan, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Sambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, sambut bulan suci Ramadan dengan penuh rasa senang hati kita. Jangan sumpek, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa itu semua kita harus menyambutnya dengan bahagia? Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan kalian terhadap anugerah serta kasih sayang Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Orang yang punya ilmu, orang yang hatinya diberikan cahaya iman dan taqwa, tidak ada yang menjadikan mereka senang dan bahagia, melainkan ketika mereka diberikan taufik dan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ada diceritakan pernah di zaman dahulu Nabi Muhammad berjumpa dengan seorang pemuda. Ada seorang pemuda, Masya Allah, wajahnya bahagia, senang. Kan orang kalau wajahnya lagi senang terlihat. Apabila tu wajahnya orang yang senang, wajahnya orang yang bahagia, terlihat jelas cirinya ada. Begitu juga wajah orang yang sumpek, orang yang banyak pikirannya, terlihat dari wajahnya tersebut. Orang yang Masya Allah, apalagi Masya Allah wajah yang banyak hutang, ada Masya Allah terlihat nyenderan samping pohon, kelihatan begitu. Mudah-mudahan yang terlilit hutang, mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kita harus sadar, hadirin hadirat, yang namanya hidup tidak ada yang tidak diuji, semuanya diuji. Kita semua diuji, baik yang berbicara ataupun yang menyampaikan, baik yang sedang menyampaikan ataupun yang mendengar dan yang menyaksikan acara ini. Sejatinya yang namanya hidup tidak ada orang yang lepas dari ujian dan cobaan. Dari karenanya jangan frustasi,
Ada orang frustasi, Masya Allah, bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Bilangnya sumpek, banyak masalah di dunia. Memang dunia ini adalah wadhid dunia daniyah, hawadithha kathirah, wa aishatha hagirah, wa muddatha gasirah. Ini dunia adalah hina. Hawadithha, banyak malapetaka yang terjadi di dalamnya. Jadi jangan pernah mimpi selama kita hidup lepas dengan sebuah permasalahan. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah hendaknya kita bisa berdamai dengan kenyataan, dengan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahta tayyil agdar asrar, dari setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti ada rahasia di balik itu semua. Terkadang sesuatu yang kita tidak suka, ternyata di balik itu semua adalah kebaikan dunia wal akhirah bagi kita. Dan terkadang sesuatu yang kita inginkan namun tidak kunjung kita dapatkan, Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Pada akhirnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang maslahat buat kita. Mudah-mudahan yang lagi ada masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Itu orang Masya Allah bahagianya luar biasa. Kan wajah orang yang kelaparan tahu. Nih kelihatan wajah yang belum makan, Masya Allah. Yang udah kenyang, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua nantinya bahagia dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Walhasil jangan pernah putus asa. Minta terus sama Allah rahmat, minta terus kepada Allah maghfirah, ampunan, keridhaan. Adapun masalah dan lain sebagainya, tinggal satu yang kita obati di dalam diri kita, bagaimana caranya untuk tidak mempermasalahkan masalah. Selesaikan masalah dengan cara yang baik, selesaikan masalah dengan tidak menambah masalah. Contoh, yang lagi terlilit hutang, hutangnya pinjol lagi. Nah, kalau sudah pinjol, benjolnya di mana-mana. Masya Allah, dia selesaikan dengan baik. Yang terlilit hutang, yang ada di sana masalah rumah tangga, selesaikan dengan baik. Jangan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Itu namanya adalah sesuatu yang tidak bijak. Walhasil, ada orang di zamannya Nabi kita Muhammad, Masya Allah, gembira wajahnya. Kata Nabi Muhammad, nih ada apa? Kayaknya lagi senang. Maka orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang? Hari ini di lembah ini saya kayaknya tidak ada orang yang dapat keuntungan dari bisnis yang dia geluti melainkan saya. Kata Nabi Muhammad, emang kenapa? Saya berbisnis dan saya dapat keuntungan 300 auqiyah. Jumlah nominal yang begitu besar di era itu. Kata Nabi Muhammad, oh begitu, itu yang membuat ente senang, itu yang membuat ente bahagia. Iya ya Rasulullah, tidak ada di lembah ini orang yang mendapatkan keuntungan dari bisnisnya melebihi saya. Kata Nabi Muhammad, ada yang lebih beruntung dari engkau. Lah siapa ya Rasulullah? Naam, yang paling beruntung dari engkau, yang lebih beruntung dari engkau adalah mereka yang mampu sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Yang lebih beruntung dari engkau adalah mereka yang mampu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah mereka menunaikan kewajiban. Setelah sholat wajib, sholat sunat 2 rakaat, itu lebih beruntung dari engkau. Orang tersebut bingung. Bagaimana bingung? Apa yang dibingungkan? Memang walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Diceritakan lagi, ada orang menangis di depan masjidnya Nabi Muhammad. Para sahabat ngumpul. Nabi Muhammad berada dalam masjid, lihat orang ada kumpul di sana, beliau keluar. Kata beliau, kenapa? Ini ya Rasulullah, datang ke masjid bawa unta, ternyata setelah selesai sholat untanya hilang, dan dia itu menangis karena untanya hilang. Kata Nabi Muhammad, oh saya kira dia menangis karena tertinggal sholat sunnatul fajar 2 rakaat. Dalam satu riwayat, oh saya kira dia menangis karena tertinggal takbiratul ihram pertama setelah imam. Orang tersebut menoleh kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah 2 rakaat qabliyah subuh lebih berharga dari unta saya? Kata Nabi Muhammad, seandainya nih dunia dipenuhi dengan untamu, maka 2 rakaat qabliyah subuh lebih berharga dari itu semua. Syuf.
Rasul ingin membenarkan bagaimana tolak ukur kita. Jangan terlalu memandang dengan pandangan ta'zim terhadap dunia. Jangan kita memandang kepada dunia dengan pandangan penghormatan. Walau bagaimanapun seseorang pasti akan meninggalkan kemewahan dunia yang dia miliki pada saat ini. Dan tidak ada yang kekal abadi, melainkan adalah amal ibadah yang dia lakukan selama di dunia. Dari karenanya Nabi Muhammad pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Siapa orang yang merasa gembira dengan kebaikan yang dia lakukan, merasa sedih dengan kemaksiatan yang dia kerjakan, itu cirinya orang yang beriman. Maka dari karenanya yang diseru untuk beribadah puasa siapa? Hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang pertama, sambut bulan suci Ramadan dengan bahagia. Senang, Masya Allah. Kenapa senang? Siangnya puasa, malamnya tarawih. Kenapa senang? Ya, bagaimana tidak senang? Di bulan Ramadan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitan dibelenggu, segala amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Bagaimana tidak senang? Sambut dengan kegembiraan. Ini yang pertama. Yang kedua, sambut bulan suci Ramadan bitaubatis shadiqah, dengan taubat yang benar-benar kepada Allah. Kenapa harus dengan taubat menyambutnya? Naam. Ketika kita merasa berat untuk melakukan ketaatan, ketika kita merasa sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah, kita melihat orang lain sibuk tapi masih bisa baca Al-Quran, kegiatannya siang malam tapi masih bisa baca Al-Quran tiap harinya beberapa juz. Nah, kita masih banyak kosong waktu kita. Kenapa? Begitu berat kita untuk melakukan ketaatan. Orang-orang tua pada datang ke masjid, as-salatu khairum minan naum, sudah ada di masjid. Kita kenapa masih berat langkah kita untuk datang ke masjid, berat langkah kita untuk datang ke musalla? Masya Allah, orang-orang yang begitu sibuk masih bisa duduk di saf terdepan ketika ingin melaksanakan majlis-majlis ta'lim. Tapi kenapa kita selalu telat untuk melakukan ketaatan? Tadi disampaikan oleh qari kita, Allah menyeru kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlombalah kalian. Dalam hal apa berlomba? Jangan berlomba dalam hal duniawi, jangan berlomba dalam hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah, tapi berlombalah kalian untuk meraih ampunan Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Berlombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah, surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Untuk siapa disiapkan? Uiddat lil muttaqin. Hanya Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa. Tidak ada tujuan Ramadan melainkan adalah untuk menjadikan pribadi orang yang berpuasa di siang bulan suci Ramadan dan orang yang melaksanakan ibadah di sepanjang bulan suci Ramadan agar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jawabannya apa? Ada orang Masya Allah sibuknya luar biasa, masih sempat-sempatnya baca Al-Quran. Sibuknya luar biasa, masih sempat sholat duha. Siangnya capek bekerja, malamnya masih bisa sholat tarawih 20 rakaat, witirnya 3 rakaat. Siangnya Masya Allah dia kerja, masih bisa menyempatkan untuk mendengarkan kultum, untuk mendengarkan kuliah subuh, untuk mendengarkan pengajian-pengajian di sepanjang bulan suci Ramadan. Nah, kenapa kita berat? Ini ulun berikan gambaran. Tuh banyak durian di luar sana. Ada yang bisa memakan, ada yang kada bisa memakan. Disuruh pian makan, kadawani jar. Kenapa jadi kadawani? Jar dokter mun pian memakan game. Jar dokter kalau pian memakan game. Yang satu Masya Allah berduduk di hadapan durian. Nah, sekarang pertanyaannya, yang salah duriannya apa orangnya? Yang salah duriannya apa orangnya? Orangnya.
duriannya. Yang salah bukan duriannya. Durian ya durian. Nah terus kenapa engkau tidak bisa memakan? Karena ada penyakit. Kata dokter tadi apa? Sedikit aja piano makan. Game. Nah, sedikit aja piano makan. Game. Ujarnya, ya Allah ini bala ini. Musibah. Maka Masya Allah sarwan di mana-mana durian. Masya Allah. Musuh sama durian luar biasa. Yang salah apanya? Bukan durian. Durian ya durian. Nah sekarang Al-Quran, kenapa kita berat untuk baca Al-Quran? Kenapa kita berat melangkahkan kaki datang ke masjid dan ke musola? Tidak lain yang membuat kita berat untuk melakukan ketaatan, karena masih ada dosa yang kita masih belum bertaubat darinya. Dari karenanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, yuk sama-sama kita taubat kepada Allah. Minta ampun, terutama nih dosa mata, dosa telinga, apalagi mata. Ya Allah, handphone yang ada di tangan kita jangan sampai menjadikan kita besok menangis di hari kiamat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menutup mata dari melihat hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ini yang kedua. Sambut bulan suci Ramadan dengan taubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Nih setelah ini jangan kita kotori lagi. Biar tinggalkan kotorannya di sini. Kotoran-kotoran dosa tinggalkan. Bubar gumu maghfuran lakum. Bubarlah, dosa kalian semuanya diampuni oleh Allah. Sekarang sambut bulan suci Ramadan. Ini ada orang Masya Allah yang sudah ngitungnya Masya Allah luar biasa. Tahu ngitungnya berapa? Ngitungnya luar biasa. Bilangnya 43 hari lagi hari raya. Masya Allah. Ramadan belum disambut, hari raya yang dipikirkan. Lah, Ramadan. Terutama malam pertama, ulun pesan di sini, terutama malam pertama hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terutama malam pertama bulan Ramadan, itu adalah Lailatul Nadhrah, malam yang mana Allah memandang kepada seluruh makhluknya, dan siapa orang yang dapat pandangan Allah tidak akan pernah disiksa selama-lamanya. Ambil keberuntungan. Dari karenanya nisfu Sya'ban kemarin gerbang. Nisfu Sya'ban kemarin gerbang. Gerbang apa? Gerbang untuk meraih kemuliaan bulan Ramadan. Kalau engkau tidak dapat kemuliaan malam nisfu Sya'ban, jangan mimpi engkau mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Dan didoakan oleh Nabi Muhammad, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka, sungguh sial, sungguh binasa orang yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, asyagi man hurima rahmatallahi azza wa jal. Orang yang sial dan binasa mereka yang berada di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan rahmat ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. 3. Sambut bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan diri kita. Jangan sampai jadi orang yang tidak dapat ampunan yang ulun ceritakan tadi. Ketemu sama bulan Ramadan, puasanya ya puasa gitu Masya Allah. Sebelum sahur CTM 3 biji. Masya Allah. Bangunnya jam 6. Tinggal 40 menit lagi maghrib. Malamnya Masya Allah buka puasanya la haula wala quwata illa billah. Puasa bukan hanya sekedar engkau menahan lapar dan haus. Dari karenanya berapa banyak kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang puasa namun kasihan dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya melainkan lapar dan haus. Mau berapa tahun kita seperti itu? Pak, Bu, ayo jadikan Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang bawa berkah buat kita. Udah cukup tahun-tahun yang sebelumnya, Masya Allah, tahun-tahun yang sebelumnya macam-macam agendanya. Nunggu buka puasa macam-macam. Udah Masya Allah dari subuh sampai asar mata terjaga, ucapan terjaga. Setelah asar keluar Masya Allah tahu-taunya lihat ini, lihat itu, lihat ini dan lain sebagainya. Berkurang pahala puasa kita. Ini dijaga.
Antum lihat para ahli kubur, seandainya mereka diizinkan untuk kembali ke permukaan bumi ini, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, menganjurkan kepada kita untuk berinfak dari apa yang kita miliki, dari rizki yang Allah berikan kepada kita sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, dia akan mengatakan, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah, tunda kematianku, tunda kematianku. Kenapa minta tunda? Saya ingin berinfak, saya ingin bersedekah, dan saya ingin menjadi orang yang baik. Dalam ayat yang lain, mereka orang-orang yang sudah berada di alam kubur meminta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke permukaan bumi. Untuk apa? Untuk ngejar dunia, untuk ngejar pangkat, untuk ngejar hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. La la'alli a'malu salihan fima tarak. Saya ingin melakukan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Saat ini kau anggap amal soleh biasa, namun besok begitu berharga. Jangan pernah diremehkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, sambut bulan suci Ramadan dengan menjauhi teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan kejahatan. Ada yang keempat. Kenapa? Karena almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung siapa temannya. Dari karenanya disebutkan, menyendiri lebih baik ketimbang punya teman yang jahat. Punya teman yang baik lebih baik daripada menyendiri. Teman yang jahat dan baik itu tolak ukurnya seperti apa? Teman yang baik disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, laqad azza fi hadzal zamani muwafiqun. Sungguh langka di era ini, kata beliau, punya teman yang baik. Teman yang baik itu seperti apa? Yu'inuka an majdin wa yanhaka an sufli. Teman yang baik itu adalah teman yang mengajak engkau untuk melakukan kebaikan. Teman yang membawa engkau kepada kemuliaan dan mencegah engkau dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kepada sebuah kehinaan. Ada teman yang baik. Kalau ada kita punya teman ngajak kita kepada kebaikan, Masya Allah, tuh pegang tangannya. Karena ketahuilah, segala jalinan persahabatan yang dijalin di permukaan bumi ini, jika persahabatannya dijalin atas dasar ketakwaan kepada Allah, maka besok akan membuahkan sebuah kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat. Namun setiap tali persahabatan apabila dijalin tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadikan sebuah permusuhan besok di hari kiamat. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya cari teman yang baik. Teman bukan hanya sekedar manusia, bahkan tuh handphone yang ada di tangan kita. Jangan sampai itu semua melalaikan kita. Masya Allah, pegang handphone tahan setengah jam. Pegang Al-Quran, Masya Allah, hanya 2 lembar, menguapnya sudah 20 kali. Masya Allah. Dari karenanya, la yamassuhu illal mutahharun. Ya Rabb tahhirna. Mudah-mudahan kita disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh yang jarang megang Al-Quran, pulang nanti lihat di lemarinya Al-Quran di mana. Al-Qurannya kita di mana? Telepon dulu, Qurannya di mana? Handphone singkirkan dulu, Quran di mana? Karena ini adalah kitab suci kita, mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima, sambut bulan suci Ramadan dengan tekad yang kuat, untuk membaca Al-Quran di sepanjang bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jangan kita sia-siakan Al-Quran. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, Al-Quran akan mengantarkannya ke dalam surga. Dan ingat, Allah memperingatkan di dalam Al-Quran, siapa orang yang berpaling dari Al-Quran,
siapa orang yang berpaling dari Al-Quran maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsah. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri ay Al-Qur'an. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an. Siapapun mereka yang berpaling dari Al-Qur'an, Allah nyatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ada yang protes, maaf, tuh si fulan tidak pernah baca Al-Qur'an, hidupnya mewah, uangnya banyak, rumahnya besar, kaya raya, orangnya masya Allah, mobilnya bukan hanya 1, 2, 3, banyak. Pak, Bu, hidup yang bahagia, ketentraman di dalam hidup tidak bisa dijawab dengan banyaknya uang dan materi. Kebahagiaan di dalam hidup tidak bisa diukur dari luasnya rumah yang dia huni. Berapa banyak orang yang kaya raya, rumahnya luas besar, tapi dia merasa sempit. Tapi tidak sedikit mereka yang rumahnya kecil, tapi dia merasa ketentraman, kebahagiaan dalam hidupnya. Nah terus, di mana tolak ukur ketentraman dan kebahagiaan? Naam, kebahagiaan tidak bisa kau beli dengan uang, harta, pangkat, jabatan, kekayaan, rumah yang besar. Tapi ketenangan, ketentraman, kebahagiaan akan kau dapatkan ketika engkau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ engkau akan merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Semoga kita dibahagiakan dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, tidak dia jadikan Al-Qur'an sebagai pelita hidupnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan merasakan kehidupan yang sempit, bukan hanya di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok dia bakal dikumpulkan, dihalau dalam keadaan buta. Dia komplain, protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhan, kenapa kau halau aku dalam keadaan buta? Laqad kuntu basira. Bukankah saya dulunya termasuk orang yang bisa melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna. Beginilah balasan ketika datang ayat-ayat kami dan engkau abaikan, dan hari ini engkau pun akan diabaikan. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Ayo, niatkan. Apa niatnya? 3 hari sekali khatam Al-Qur'an. Masya Allah, tidak ada yang mustahil. Orang-orang dahulu 1 harinya ada 3 kali khatam Al-Qur'an. Ulun guru ay 10 kali aja, Masya Allah. Sekalinya qul huwallahu ahad 3 kali sedang aja, Masya Allah. Ya khair, marhaba, Masya Allah. Ayo niat, yang penting niat dulu. Niat tahun kemarin 1 kali khatam, ayo naikkan tahun ini 2 kali khatam. Sinari rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Sebaik-baik hiasan rumah kita bukan wallpaper, bukan catnya, bukan berbagai macam hiasan-hiasan duniawi, tapi sebaik-baik hiasan untuk rumah kita adalah bacaan Al-Quran. Dari karenanya Nabi kita Muhammad bersabda, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Dan rumah yang dibacakan Al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Quran bersinar, bercahaya, bagaikan di sana dilihat oleh penduduk langit, bagaikan penduduk bumi melihat kilauan bintang yang ada di langit. Ini yang kelima. Yang terakhir, sambut bulan suci Ramadan dengan kita bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita, bersihkan lisan kita dari segala hal yang menjadikan kita terdinding untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Hadirin hadirat, Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus.
Namun tahan lisanmu, jangan mengucapkan perkataan yang dilarang oleh Allah. Tahan matamu, jangan memandang kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tahan telingamu, jangan mendengar sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Tahan segala-galanya agar engkau naik jabatan, naik tingkatan yang tadinya puasa awam menjadi puasa khawas. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini membawa kita kepada kemuliaan. Jika kita benar-benar mengaplikasikan 6 perkara ini, maka kita termasuk orang yang berhak nantinya merayakan lebaran minal aidin wal faizin laisal aid liman labisal jadid. Lebaran bukan hanya sekedar memakai pakaian yang baru, wa innamal aid liman ta'atuh tazid, akan tetapi lebaran bagi mereka yang ketaatannya semakin bertambah. Laisal aid liman tajammal bil malbus wal markub. Lebaran bukan bagi mereka yang menghias dirinya dengan berbagai macam pakaian dan kendaraan, wa innamal aid liman ghufirat lahudz dzunub. Lebaran bagi mereka yang mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi Sayyidina Ali, setiap hari beliau lebaran. Nah, terus lebaran bagi Sayyidina Ali itu apa? Kulla yaumin la na'sillaha ta'ala fi fahuwa 'id. Setiap hari yang saya tidak maksiat kepada Allah itu lebaran buat saya. Nah, dari karenanya ayo sebelum datang tamu mulia kita. Orang kalau datang tamu kan biasanya rapatnya Masya Allah, rapat ini, rapat 2, rapat 3. Apabila sudah hamin 3, Masya Allah gugupnya luar biasa. Kenapa? Tamu mulia baru datang. Dan sekarang marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, bulan Ramadan, bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan keridhaan Allah mau datang. Persiapkan diri kita, sambut itu semua dengan 6 perkara yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang dapat ampunan di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab kita nantinya besok berkumpul di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada seluruh majlis, kepada seluruh anggota Majlis Al-Muwasalah Hulu Sungai Utara dan juga pemerintahan daerah dan seluruh relawan, anggota BPK dan seluruh yang andil dalam acara ini. Kita doakan mudahan Allah limpahkan keberkahan buat mereka. Allah balas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan. Keringat yang menetes dari tubuh mereka, semoga itu menjadi sebuah bukti mereka pernah memperjuangkan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir semuanya, mudah-mudahan menjadi penyebab segala bala musibah diangkat oleh Allah, dihindarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, dan semoga kita selamat dunia wal akhirah, dan semoga kita diberikan panjang umur dalam taat ibadah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat daerah kita, mudah-mudahan ditolong oleh Allah untuk mengemban, melaksanakan amanah yang diberikan kepada mereka, dan semoga perkumpulan ini menjadi sebab menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ulun ampun maaf seberataan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.